ya di full tanpa itu layak Terima kasih atas waktu Bapak Ibu semua untuk hadir di ruangan ini guna memenuhi tugas kami sebagai calon guru penggerak. Tapi memang dalam hal ini kita harus saling berkolaborasi antara Bapak Ibu semua dalam rangka pemetaan aset SMA Negeri 1 Pekalongan. Yang saya Pak Yuli nanti di sini mungkin yang di sini pergantian ada beberapa orang Pak Yuli, nanti kita mendokumentasi, ada saya, Bu Lucy, Bu Eka Yani, Bu Ayu, Pak Yunus, Pak Edis dan Pak Najib. Jadi nanti teknisnya nanti kita bersama-sama ya Pak ya. Ini Pak Yuli buka dulu ya. Moga Pak Yuli untuk buka acaranya. Ini unsur guru penggerak ya. Kemudian dari orang tua, terus siswa tokoh masyarakat, kemudian anak-anakku yang ada di sini ya. Nah, sama-sama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Taala Maha Kuasa karena pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam acara pemetaan aset ya SMA Negeri 1 Pekalongan yang merupakan ini adalah rangkaian program dari calon guru penggerak. Salawat salam pada Nabi Muhammad SAW supaya kita mendapatkan syafaat. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku yang saya cintai, ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan ya. Utamanya guru penggerak ini merupakan program dari Kemdikbud ya, kaitannya dengan Merdeka Belajar. Di situ nanti juga ada program sekolah penggerak, dan sekolah kita SMA Negeri 1 ini menjadi sekolah penggerak angkatan kedua ya, angkatan kedua, dan sudah mau jalan 2 tahun ini ya, mau jalan 2 tahun ini. Kemudian Bapak Ibu guru ini yang merupakan calon guru penggerak. Kenapa saya sebut calon? Karena belum selesai diklatnya ya, seperti Pak Nur Topik ini calon tapi bukan kios ya kan, bakal calon ya, karena tidak niat beliaunya ya, beliaunya begini orang pengumuman dan sebagainya. Jadi guru penggerak ini ada seleksinya ya, seleksinya secara nasional, dan guru ini terpilih 7 ya, 7 guru penggerak. Ya ini kemarin angkatan berapa yang sudah jalan kepala sekolah itu? 45 nih. Dan 45 itu sudah diangkat menjadi kepala sekolah. Itu pun diseleksi karena saking banyaknya guru penggerak nih. Seleksi akhirnya nanti ada pada apa namanya kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu di ujung akhirnya dimintai pendapat tentang guru tersebut. Gitu. Guru itu track recordnya gimana, ya kerjasamanya gimana, kemudian mau nggak untuk diajak kerjasama tas dan sebagainya, ya kan. Kemudian sampai ke apa kaitannya dengan integritas, ya, pemahaman tentang nasionalisme dan sebagainya, sampai paham-paham kaitannya dengan radikalisme dan sebagainya. Ya, jadi apa namanya? Ya, setiap kepala sekolah pasti pernah ditanya ya, siapapun gurunya yang sekarang menjadi kepala sekolah ya, seperti itu. Berarti kalau misalnya dari segi pindah sama Pak Syed ya, ini pernah ditanya ya, dan juga pernah ditanya di akhir mau diangkat pasti diangkat, dan ini rekomendasi tidak ya, tak sore gitu. Nah ini moga untuk apa namanya program guru penggerak ini, nah, harapannya bisa membawa manfaat bagi sekolah kita, yang memang tidak semua orang pasti ingin mengikutinya ya, karena luar biasa rangkaian acara, kegiatan dan sebagainya, sampai hari Sabtu dan Minggu pun harus hadir di sana ya. Maka mungkin panjenengan hadir di tempat-tempat yang panjenengan tidak merasa nyaman ya. Mestinya orang pena, musim pengen seperti itu, tapi itu gimana lagi ya. Nah, kita sebagai abdi negara ya harus
ada ya bertugas ya, kita menjalankan tugas sebaik-baiknya ya. Karena apa yang kita akan bawa dari tempat ini akan kita berikan pada anak Polri ya, yang menggunakan kita. Yang namanya bertugas itu tidak usah melihat berapa sih yang diberikan, berapa finansial yang diberikan, tapi yang namanya rezeki itu pasti tidak kemana-mana, tidak bisa dihitung. Kesehatan kita, anak-anak kita sudah sehat, ya sukses, gitu kan, bisa kuliah di tempat yang bagus, istri kita juga tidak macam-macam, suami kita juga tidak nakal, gitu kan. Nah, apa namanya, bukti bahwa rezeki itu Allah dikasih di tempat itu. Ya. Sama anak-anak juga, anak-anak itu kalau Anda mau kerja keras, berangkat pagi, lainnya berangkatnya siang, saya berangkat pagi, kemudian Anda ini pokoknya berangkat siang aja nggak diingatkan, ini usah seperti itu. Yang namanya kesulitan itu akan Anda unduh dari dalam Anda sendiri. Ya, nggak usah lihat orang lain juga seperti itu, nggak usah. Ya, yang penting Anda pasti semua itu ada hikmah dan ada manfaatnya. Anak-anak yang sukses itu ya, anak-anak yang disiplin, yang rajin belajar, itu pasti akan, ya kalau istilah fisikanya itu mestaku ya mestaku ya kan, menurut Yohanes ya gitu kan ya. Dan nanti Anda pasti akan dimudahkan semuanya jalan ya, mudah dalam karir, mudah dalam berkeluarga, mudah dalam mengalami kehidupan dan sebagainya. Kaitannya dengan ini ya, saya terima kasih pada guru penggerak sama guru penggerak di SMA 1, dan ini merupakan kebanggaan di sekolah kita ya. Guru penggerak di SMA 1 ini menjadi guru terbanyak secara kuantitasnya ya. Harapan saya secara kualitas pun seperti itu ya kan. Jadi secara kuantitas kita ada 7 orang guru penggerak yang mana tercantik 13 ini mungkin paling banyak sekarang ya gitu. Dan akhirnya juga itu menjadi indikator penilaian SMA 1 itu menjadi sekolah penggerak terbaik 1 di Sabtin 13 mengalahkan KSP 1 Pak ya, seperti Pak Rosa gitu kan, kemudian Bandung dan sebagainya ya. Sekolah ini menjadi hasil dari kolaborasi kita bersama ya. Itu hasil dari kerja teamwork yang kita kita sudah bersusah payah bersama. Jadi itu unsurnya yang keberhasilannya adalah dari dari semua warga sekolah. Dan kaitannya dengan pemetaan aset ini ya, nanti ada secara sumber daya manusia, secara politik, secara sosial dan sebagainya. Kita ini bukan acara betul ya, acara serius ya kan, ya walaupun ini menjadi laporan, tapi ini harapan saya panjang duduk ini tidak sekedar seremonial, tapi ada hikmah yang harus kita ambil gitu kan. Apa yang lebih khususnya seremonial, saya foto-foto cepat sudah selesai, ya kan? Selesai. Ini sekali lagi sekolah hanya bisa memberikan fasilitas seperti ini, karena sekali di dalam bulan puasa ini kita bisa snack dan sebagainya. Dan juga manusia mendengar ada larangan buka bersama dari Pak Presiden, kita sedang ASN gitu. Ada yang loyalitas tidak lulus, itu bisa dimengerti kebijakan tersebut. Buka ya, kalau saya sebenarnya lebih suka buka di rumah, ya kan, keluarga, istri dan sebagainya, ya. Sehingga lebih lebih mesra, ya, dengan keluarga di rumah, ya kan. Karena PNS itu tak mungkin istrinya lebih dari satu, suaminya lebih dari satu kan tidak, ya kan. PNS kan sudah mungkin Pak Topik buka di beberapa tempat itu kan ya. Ya,
gitu, dan saya mohon masukan dari orang tua, kemudian tokoh masyarakat itu. Tapi ini baru guru kita juga ternyata adalah tokoh di Kelurahan Langgeng Sari. Dia adalah imam besar juga Masjid Langgeng Sari, ini kan tokoh yang berpengaruh di Langgeng Sari. Hampir masjid kita juga Pak. Izin Pak dengan. Ya, ngatur, terima kasih. Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua. Matur nuwun atas peran serta partisipasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya. Semoga nanti kita semua jadi ke-6 lulus semua, dan semoga nanti untuk CKD berikutnya Bapak Ibu yang ada di sini bisa mendaftar dan lolos. Jadi memang semakin banyak guru penggerak yang di sekolah, kita sekolah penggerak semoga menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk pada kesempatan kali ini karena kita CKD ada 7, maka nanti untuk pemetaan asetnya nanti kita bagi. Ada aset yang pertama manusia, kemudian sosial, fisik, lingkungan, finansial, politik, agama, dan budaya. Untuk yang pertama adalah pemetaan aset komprehensif SMA Pekalongan. Ini saya akan bacakan untuk modal manusianya yang pertama. Jadi untuk SMA 1 Pekalongan punya kepala sekolah 1 ya, yaitu Pak Direktur MPD. Dan alhamdulillah keberadaan beliau di sini mulai Januari tahun 2022 menjadikan kita sebagai sekolah penggerak tahap 2. Mbak Vila, tak tolong video ini. Bukan dokumen Pak. Jadi alhamdulillah pada bulan Januari tahun kemarin Pak Yudi di SK-nya di SMA 1 Pekalongan, dan alhamdulillah SMA 1 Pekalongan menjadi sekolah penggerak tahap 2. Dan untuk itu maka di SMA 1 menggunakan kurikulum merdeka. Secara otomatis kalau sekolah penggerak itu memang harus menggunakan kurikulum merdeka. Untuk modal manusia yang kedua adalah jumlah siswa. Jumlah siswa kelas 10 itu ada 323 siswa. Kemudian untuk kelas 11-nya totalnya ada 322, dan kelas 12-nya 320. Kemudian untuk jumlah gurunya semuanya dari 58. Alhamdulillah yang S2 sudah ada 9. Ada calon S2 1 Pak Taufik mendaftar ke tokoh masyarakat harusnya S2 Pak. Kemudian jumlah guru S1-nya ada 49. Jumlah karyawan totalnya ada 19 orang. Kemudian SMA 1 Pekalongan memiliki calon guru penggerak angkatan ada 7 orang. Kemudian memiliki pengajar praktik angkatan 7 itu 1 orang. Dan semoga saja untuk angkatan 8 berikutnya akan disampaikan, yang sosial akan disampaikan oleh Pak Najib. Silakan Pak Najib. Ada pertanyaan? Masih mentok ya. Mas. Boleh sampai yuk. Baik, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Tentunya rapat pemetaan aset di SMA Pekalongan ini dalam rangka untuk yang pertama penguatan program yang sudah ada, yang kedua bisa jadi menjadi modal dalam pembentukan atau pembuatan program baru yang itu bisa semakin memperkuat dan memperkokoh posisi SMA Negeri 1 Pekalongan. Di antaranya tadi yang pertama adalah kalau berkaitan dengan selain aset based approach, juga seharusnya kita juga memperhatikan berkaitan dengan deficit based approach-nya atau pendekatan berbasis kekurangan. Tapi memang kita fokus pada aset yang dimiliki terlebih dahulu, yang itu bisa dikembangkan atau modal-modal yang bisa dikembangkan, di mana tadi sudah disampaikan oleh Bu Sakinah dan Pak Yuli ada aset untuk aset manusia tadi sudah disampaikan oleh Bu Sakinah. Kemudian untuk aset sosialnya, di mana untuk aset sosial di SMA 1 atau modal sosial di SMA 1 itu secara menyeluruh sudah sangat positif ya, auranya atau atmosfernya. Di antaranya bahwa komunitas belajar di SMA 1 itu berjalan dengan baik,
misalnya adanya MGMP di internal ya, itu sangat aktif seperti matematika, bahasa Indonesia itu hampir tiap hari diskusi gitu ya. Bahasa Indonesia apalagi itu hampir tiap hari diskusi, itu bentuk modal yang luar biasa ya. Kemudian juga adanya selain MGMP di internal juga aktifnya MGMP di tingkat kota sampai pada kegiatan MKKS, PGRI dan lain sebagainya. Itu bagian dari modal sosial yang bisa menjadi bahan untuk penguatan program yang sudah ada ataupun pembentukan program baru. Yang kedua, warga sekolah yang saling mendukung dan berkolaborasi dalam berbagai hal. Bisa ditunjukkan dalam berbagai kegiatan Bapak Ibu guru maupun siswa ya, dalam berbagai kegiatan sangat aktif bahu-membahu untuk melaksanakan kegiatan sosial seperti tilik bayi, tilik mantenanya dan lain sebagainya. Itu bagian dari modal sosial yang luar biasa yang mungkin jarang ditemukan di tempat lain juga. Katakanlah ada, tapi ya pasti ada nilai-nilai perbedaan yang muncul. Kemudian bagian dari aspek sosial adalah organisasi sekolah, baik itu organisasi siswa maupun organisasi yang melibatkan Bapak Ibu guru seperti FKK, kemudian kalau ibu-ibu itu Dharma Wanita ya, Dharma Wanita, kemudian kegiatan ekstrakurikuler itu aktif berjalan dengan berbagai kegiatan yang ada. Itu adalah beberapa modal sosial. Nah, yang mempunyai potensi besar lagi adalah peran orang tua siswa dan peran alumni, di mana ketika modal-modal tersebut tidak atau belum bisa kita maksimalkan ya eman-eman sekali kan semacam itu. Nah, dari modal sosial atau aset sosial inilah kita melihat banyak peluang, kita melihat banyak hal yang bisa kita ambil dari modal sosial itu, yang seperti yang terakhir kita sampaikan tadi, adanya peran orang tua siswa, adanya peran alumni ya, dan kerjasama yang baik antar pihak sekolah, komite sekolah dan lingkungan masyarakat sekitar itu menjadi bahan kita untuk mungkin membuat program yang sudah ada di sekolah ataupun membuat program baru. Dan saya kira itu beberapa aset sosial yang bisa kita temukan di SMA 1 Pekalongan. Dari saya cukup untuk menyampaikan modal sosial, boleh dilanjutkan untuk modal atau aset yang lain, dan mungkin kita akan nanti di akhir akan mendiskusikan program yang sudah ada kira-kira ya, ataupun mendiskusikan rencana program baru. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru, tokoh masyarakat dan juga para siswa yang sudah hadir pada kegiatan hari ini. Nah, pada kesempatan hari ini saya di sini akan membicarakan sedikit tentang modal fisik. Nah, sebenarnya kalau di dalam guru penggerak itu aset atau modal yang dimiliki sekolah itu ada 7 seperti yang tadi disampaikan. Salah satunya adalah modal fisik. Nah, modal fisik sendiri ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah bangunan dan yang kedua infrastruktur. Nah, bangunan ini termasuk dalamnya termasuk ada kelas, laboratorium dan lain sebagainya yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sedangkan untuk infrastrukturnya adalah sarana prasarana mulai dari saluran pembuangan, sistem air, jalur jalan, jalur komunikasi dan sarana prasarana pembelajaran serta alat transportasi yang lainnya. Nah, kegiatan ini salah satunya nanti harapannya akan ada mengeluarkan masukan serta usulan terutama untuk pihak sekolah agar gimana nanti sarana prasarana yang sudah kita miliki ini tidak semakin dimanfaatkan, karena dalam guru penggerak sendiri kita untuk bisa memanfaatkan apa yang bisa kita miliki, bukan mencari kekurangannya, tapi malahan kelebihannya yang bisa kita manfaatkan. Jadi yang diutamakan itu adalah kelebihan yang kita miliki. Apa yang seharusnya yang sudah kita miliki harusnya bisa kita manfaatkan dengan lebih baik tanpa harus mengumpulkan kekurangannya terus. Seperti itu. Harapannya seperti fasilitas yang sudah kita miliki, baik itu mulai dari gedung, infrastruktur dan lain sebagainya, harapannya bisa kita manfaatkan dengan baik untuk proses pembelajaran. Dan tentu saja pada harapannya terakhir adalah
pembelajaran yang dilaksanakan adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, alangkah tidak bijaknya bila saya terlalu panjang di sini karena Bapak Ibu guru yang lain masih punya kesempatan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purata Ayin, CGP Angkatan 6 dari Kota Pekalongan. Di sini mari kita sama-sama mengenal model alam atau model lingkungan. Nanti kita sistemnya diskusi saja, nggih, Bapak Ibu guru semuanya yang ada di sini. Mohon nanti kalau ada kekurangan masukan nanti bisa ditambahkan. Sebelumnya saya mau menyampaikan sedikit mengenai aset dari SMA Negeri 1 Pekalongan. Di dalam pengelolaan SMA Negeri 1 Pekalongan pasti ada yang namanya ekosistem, yaitu ekosistem terdiri dari faktor biotik dan faktor abiotik. Adapun salah satunya adalah faktor biotik yang tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman, yaitu ada manusia, dan salah satu dari faktor abiotik tadi juga sudah disampaikan bahwa adanya tadi bangunan fisik dan sebagainya. Salah satu faktor abiotik lainnya adalah lingkungan. Di lingkungan SMA Negeri 1 Pekalongan berada di daerah tengah kota yang memiliki lokasi atau luas seluas 3 hektar dengan perpaduan daratan dan tambang. Karena lingkungan tersebut daerah pasir dan karena Pekalongan sendiri memiliki daerah pasir dan pantai, maka dan di samping dari SMA Negeri 1 Pekalongan itu sendiri ada yang namanya sungai di belakang SMA Negeri 1 Pekalongan itu sendiri. Maka dibangunlah di SMA Negeri 1 Pekalongan tersebut tembok pembatas, di mana aset dari lingkungan dari SMA Negeri 1 Pekalongan yang gampang diakses oleh banyaknya orang karena berada di lingkungan kota dan juga berada di lingkungan yang dilewati oleh sungai. Maka kita bisa memanfaatkan, karena dalam pengelolaan sekolah itu ada yang namanya pengelolaan berdasarkan aset dan pengelolaan berdasarkan kekurangan. Misalkan dari aset ya tadi seperti yang sudah disampaikan teman-teman bahwa adanya bangunan fisik harus dimanfaatkan, adanya bangunan manusia-manusia sumber daya manusia yang juga mohon dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar terciptalah atau dijadikanlah SMA Negeri 1 Pekalongan memiliki memiliki pengelolaan yang sangat baik. Di sini saya mau mohon arahan dari Pak Yuli untuk aset lingkungan yang ada di SMA Negeri 1 Pekalongan. Mohon Bapak saya menyampaikan kepada rekan-rekan semuanya, nanti bisa kita berdiskusi setelah itu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Aset lingkungan ini kalau ditinjau dari alam ada biotik, abiotik, yang dimaksud lingkungan sosial, lingkungan alam. Jadi kalau lingkungan alam itu kalau ya tadi kembali ke biologi ada biotik dan abiotik gitu kan. Kalau biotik itu hidup, abiotik ya berarti ya bukan hidup. Kalau ditinjau dari yang biotik ya berarti masyarakat di sekitar kita, kemudian kondisi geografis kita menurut. Ya kalau kita berada di tengah kota ya kaitannya dengan penghijauan dan sebagainya kurang. Maka sekolah perlu mengupayakan kaitannya dengan beberapa space taman, ya walaupun lahan kita sangat terbatas, tapi sekolah berusaha mencukupi beberapa space taman atau taman yang bisa dinikmati oleh warga sekolah. Ini harapannya bisa kita pelihara, kita bisa maksimalkan. Untuk apalagi sekolah kita adalah sekolah adiwiyata. Harapannya ini kalau melihat syarat dari adiwiyata itu kan cuma 60-40 ya, 60% dan 40%. Sebenarnya 60% itu adalah bukaan, 40% adalah bangunan. Ya. Tapi kan tidak mungkin. Kenapa? Karena jumlah kita model terlalu banyak, 27 ya. Kemudian lahan kita hanya sekitar 0,45 hektar. Ya. Maka
64 itu jadi hal yang kurang gitu. Tapi ya kita berupaya untuk bisa memberikan spesies tanaman yang maksimal ya. Itulah kaitannya dengan lingkungan biotik ya, ada masyarakat, ada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya gitu kan. Kemudian kaitannya dengan biotik dan tentunya ada di jalan belakang kita ada sungai ya, yang kita berada di tengah kota ya. Mungkin yang notabene adalah polusinya juga termasuk tinggi ya. Kalau misalnya dibandingkan dengan SMA 4 ya beda ya. SMA 4 kan berada di tengah-tengah sawah ya, mewah ya kan. Sehingga udaranya itu lebih sejuk ya. Kalau nggak perlu pakai AC ya. Ini kalau dibuka jendelanya tuh angin sudah masuk semua. Tapi kalau di sini Anda terlihat mulai jam 9-10 anak-anak mungkin sudah mulai hidupin AC ya kan? Jam 9-10 hidupin AC ya. Itu bukti bahwa kita memang sirkulasi udaranya tidak bagus. Kita berada di tengah-tengah yang padat penduduk sehingga sirkulasi udara tidak bisa mengalir. Tapi harapannya ya kita bisa berupaya agar sekolah ini bisa menjadi nyaman, utamanya bagi anak-anak ya, bagi siswa untuk belajar ya, walaupun di tengah keterbatasan dana sekolah. Kita tahu sekolah sekarang kan gratis ya. Sebenarnya kalau kita lihat AC sendiri kan juga tidak merupakan standar sarana-prasarana. Ya, AC di luar kelas itu bukan standar sarana-prasarana. Karena tidak bisa ada perbaikan AC di BOS atau pembelian di AC di BOS untuk kelas. Karena AC bukan standar sarana. Ya sebenarnya ruang kelas itu ya sirkulasinya terbuka, kelasnya dicopoti semua. Tapi kan tidak mungkin tidak seperti kita berada di SMA 4. Ya kalau SMA 4 buka jendelanya angin masuk semua. Tapi kalau di sini buka jendelanya malah tambah panas, gitu kan? Nah itu kan. Ya, berarti memang jadi ya bukan dia kendala juga ya. Kendala kita. Oh iya. Apalagi kita sudah terbiasa dengan AC sejak tahun 2009. Itu yang perlu saya sampaikan karena kaitannya dengan alam. Mungkin ada diskusi yang lebih lanjut. Ayo. Bapak Ibu guru semuanya, rekan-rekan CGB, orang tua dan juga murid maupun tokoh masyarakat, demikian lingkungan alam yang menjadi aset dari SMA Negeri 1 Pekalongan. Nanti dapat kita diskusikan lagi apakah yang perlu ditingkatkan ataupun yang perlu untuk kita benahi ke depannya, sehingga pada akhirnya pengelolaan di SMA Negeri 1 Pekalongan khususnya di sekolah kita akan menjadi semakin baik. Setelah ini akan berganti nanti teman kami yang menyampaikan beberapa aset, dan pada endingnya adalah nanti kita akan ada diskusi untuk bersama-sama mengenai aset dari SMA Negeri 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Pak Yulianto Nurul PD, Bapak tokoh masyarakat, ada Pak Ustadz Nur Taufik dan Pak RT Mas Toro, kemudian Ibu Guru, tingkat guru ada Bu Hartini dan Pak Arno, serta Bapak Ibu orang tua wali murid ada Bu Yuli dan Pak Herudin, serta anak-anakku yang berbahagia, Pak Toran ya, serta teman-teman CGB ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama dalam rangka rapat atau diskusi mengenai pemetaan aset di SMA Negeri 1 Pekalongan. Tak lupa salat dan salam yang senantiasa kita berikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia serta anakku, pada kesempatan ini kami akan saya sendiri akan menyampaikan tentang aset finansial. Perlu diketahui dalam pengelolaan sekolah penting adanya pengelolaan finansial, terutama dalam pengelolaan sarana prasarana maupun pembelajaran yang ada di sekolah. Sesuai dengan pergub yang ada terakhir selama masa pandemi ini, bahwa sekolah yang di bawah naungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau sekolah SMA Negeri, SMK Negeri serta SLB itu dilarang atau tidak diperkenankan untuk menarik
biaya apapun dari masyarakat. Ya. Jadi tidak ada lagi sumbangan pengembangan institusi, tidak lagi sumbangan pengembangan pendidikan, tidak ada lagi sumbangan sukarela dan lain-lain. Maka sekolah ya hanya bisa memanfaatkan sumber finansial yang ada, yaitu dari BOS, BUP, dan alhamdulillah tahun ini karena kita masuk dalam sekolah penggerak kita mendapatkan BOS kinerja. Nah, dengan modal yang ada ini kita perlu sangat jeli dalam pemetaan pengelolaan pembelajaran atau pengelolaan sekolah. Ya, dalam pengelolaan ini tentunya kita harus berbasis kinerja, ya, di mana yang pertama-tama dimulai dari bapak kepala sekolah mestinya menyusun program kerja sesuai dengan visi dan misi sekolah yang ada. Nah, dari program kerja yang disusun oleh kepala sekolah nanti didelegasikan ke masing-masing urusan. Ada urusan kurikulum, ada urusan sarana prasarana, ada urusan pengelolaan, ada urusan humas, kehumasan, tata usaha dan lain-lain. Masing-masing sesuai dengan arahan bapak kepala sekolah menyusun program kerja yang ada. Nah, dari program kerja inilah nanti menyasar pada anggaran yang muncul dari pengelolaan kinerja ini. Ya. Nah, kemudian dari pemetaan ini didiskusikan dalam rangka menyusun RKJM, rencana kerja jangka panjang, jangka menengah, kemudian RKT, rencana kerja tahunan, kemudian RKS, rencana kerja strategis sekolah yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Nah, pengelolaan ini harus sangat jeli, ya, karena modal finansial kita sangat dibatasi dengan aturan-aturan. Setiap anggaran yang ada di BOS, BUP sudah ada aturan penggunaannya, ya. Sehingga praktis dalam pelaksanaannya kita harus mengikuti aturan yang ada. Semua program kerja yang di sekolah yang dilaksanakan itu harus mengikuti aturan yang ada, sehingga kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Diharapkan dengan yang ada di BOS BUP ini bisa mencukupi kegiatan sekolah dalam 1 tahun, ya, termasuk tadi di dalam pembicaraan di pengembangan lingkungan, ya, sosial, ya, berbagai yang lingkungan tadi, ya, dan fisik itu banyak sekali anggaran yang harus disiapkan oleh sekolah, terutama dalam sarana prasarana, ya, pembangunan gedung dan lain-lain, ya, pengelolaan atau pemeliharaan, ya, termasuk tadi di dalamnya ada AC yang tidak boleh dianggarkan di dalam BOS maupun BUP. Maka sekolah harus jeli, ya, ada di dalamnya adalah pemeliharaan AC untuk kegiatan di perpustakaan maupun di laboratorium. Hanya itu yang bisa kita gunakan, sehingga kemarin ketika AC ada masalah mungkin kita hanya bisa menggunakan dana yang ada itu, ya. Kemudian di dalam pengelolaan BOS ini juga banyak manfaatnya, misalkan di dalam pengelolaan pembelian buku bahan ajar itu sudah ada di BOS, di sasaran BOS-nya itu ada. Kemudian di pengelolaan kurikulum juga ada untuk kegiatan-kegiatan seperti in-house training, kemudian untuk pembelajaran, untuk kegiatan cetak kertas atau cetak grup tes dan lain-lain. Nah, upaya-upaya yang dilakukan dalam pengembangan aset finansial inilah yang nanti akan kita rangkum, ya, dalam diskusi hari ini. Semoga kita bisa menyatukan visi dalam rangka pengelolaan aset finansial sekolah, ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada masukan-masukan dari Bapak Ibu guru atau Bapak kepala sekolah yang menyampaikan tentang aset finansial kita. Apakah selain dari BOS BUP kita masih diperkenankan menggunakan dana lain atau tidak? Misalkan bantuan dari alumni, biar barangkali masih bisa, ya, sumbangan alumni berupa aset fisik itu masih bisa. Jadi tidak hanya BOS BUP saja untuk yang bisa kita gunakan. Mungkin masukan dari Bapak Profesor bisa. Terima kasih Pak Yunus. Jadi kaitannya dengan peran serta pendidikan itu ada 3. Yang pertama dari pemerintah pusat berupa BOS, pemerintah daerah karena kita kewenangannya Polda Jawa Tengah berupa BUP, dan satu lagi adalah peran serta masyarakat. Cuman kebijakan gubernur kita, ya, sejak tahun 2019
ditutup rapat, tidak boleh ada pungutan apapun, ya. Sehingga memang ini sedikit banyaknya cukup memberatkan sekolah, utamanya kaitannya dengan kegiatan kesiswaan, ya. Makanya kemarin ada beberapa kegiatan kesiswaan, seperti mungkin ada kemah, kemudian ada wisuda, disnatalis, ada lomba-lomba dan sebagainya yang kayaknya sekolah siswa harus membiayai secara mandiri, ya. Karena memang tidak bisa diandalkan di pos. Yang jelas kalau di BOP itu habis terbagi untuk honor, GTT dan PTT. Jadi ini ada anak-anak sekalian yang ada di sini, saya sampaikan bahwa honor, GTT, PTT di SMA 1 ini per bulan sekitar 53 juta. Ya, itu semuanya dipikul oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kalau 53 atau 12 dia akan 600-an juta. Terus kita BOP pun kita dapat sekitar itu. Jadi jangan pernah berharap bahwa BOP itu ada bantuan, ada yang dialokasikan ke siswa, ya. Jadi BOP semuanya terbagi rata ke honor, GTT dan PTT, ya. Anda tahu bahwa guru kita itu ada yang PNS, ada yang P3K, ada yang non PNS, ya, ada juga guru tamu, ya. Jadi ini yang PNS seperti saya yang duduk di sini semua PNS, ya, depan itu, ya. Ini semuanya dibiayai oleh negara, ya, baik gaji, kinerjanya, TPP-nya, ya kan, TPG-nya dengan profesi guru dan sebagainya, ya, itu semuanya dibiayai oleh negara. Tapi kalau ada guru-guru tertentu yang tidak dibiayai oleh negara, ya, ada yang dibiayai oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa BUP, ya. Ada juga PTT. PTT itu tenaga kependidikan, TU, yang tidak dibiayai oleh negara. Ada PNS, kita PNS-nya hanya sedikit. Dan berapa ya? Ada dua PNS-nya, ya kan, Mas Abdul dengan Pak Istono hanya juga sudah lagi pensiun. Yang lainnya guru kebersihan, sapam, dan lainnya itu semuanya dibiayai oleh BOP, ya. Ada juga guru-guru tamu yang kita pinjam, karena banyak guru-guru yang akan pensiun ini. Nanti di tahun 2023 ini ada 8 guru yang akan pensiun, ya. Sementara sekolah pada posisi tidak boleh memungut, ya. Makanya ya honornya akhirnya terbatas. Kita ambil dari BOP kesehatan sudah terbagi rata. Maka ya sudahlah, apa adanya, guru tamu kita undang dengan honor seperti itu. Anda mau ya silakan, ya. Jadi luar biasa keterbatasan kaitannya dengan pendanaan pendidikan dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Tapi serba sulit seperti ini, ya, apalagi diterpa dengan tadi saya menyinggung zonasinya Bu Sakinah, ya kan. Jadi sekolah kita dulu kalau bisa dikatakan sebelum zonasi ya the best, ya kan, best of the best, top of the top di kota Pekalongan, ya kan. Jadi siswa kita itu adalah siswa saringan, lainnya dibuang ke SMA 4, SMA 3, SMA 2. Ya, kalau sekarang kan tidak, ya. Sekarang itu 80% adalah siswa yang dekat dengan sekolah. Nilainya seberapapun itu masuk sekolah, ya. Walaupun kualitas nilai itu tidak menunjukkan serta-merta itu kualitas anak, tapi nilai yang jelek itu kan menunjukkan apa, ada masalah, ya. Masalahnya apa, ya? Prestasi belajarnya, perilaku belajarnya, ya, keluarganya yang tidak harmonis dan sebagainya. Ini kan jadi ya sedikit banyak bukan beban. Dan saya sering mengatakan tantangan bagi sekolah, maka Bapak Ibu guru harus bekerja keras, kan. Beda dengan 4 tahun lalu. Nah, sekarang sudah ketemu dengan anak-anak kemarin. Bu Yuni khususnya bocah sing magu, ya kan? Ya, cuma upload di sosial media dan sebagainya. Ini mungkin 4 tahun lalu tidak pernah ditemui di SMA 1, tapi di SMA 4 sudah biasa, ya kan? Ya, dan lebih parah juga banyak. Tapi inilah SMA 1 sudah mulai berhadapan dengan anak-anaknya. Jangan tanda kutip, bukan anak muda, ya, tapi anak yang maka Bapak Ibu harus kita siapkan
ketemu dengan anak-anak yang di tengah tadi pendanaan ya. Tapi itu lagi yang namanya pendidikan tidak serta-merta hanya input dan output, ya kan? Ya. Justru inputnya best-rate, tapi kalau outputnya luar biasa, berarti di situ prosesnya luar biasa. Kan yang inputnya apik, outputnya apik, orang gumun, ya kan? Kalau 4 tahun lalu misalnya jam 1 inputnya baru, outputnya bagus, aku ya orang gumun, ya kan? Tapi kalau bisa nggak input seperti ini kok outputnya luar biasa? Berarti ada sesuatu yang luar biasa. Itu ya. Jadi yang ini ya memang menjadi kendala bagi kita, tapi sekali lagi kendala itu menjadi tantangan bagi kita agar kita bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa SMA 1 tidak hanya sekedar sebagai sangkar emas, tapi di dalamnya juga ada emasnya. Jadi kan begitu. Semoga lanjut. Teman-teman pasti ya, demikian nanti untuk aset yang finansial itu. Jadi selain dari pos BOP ya, masih bisa dibiayai dari sumber lain. Misalkan untuk kegiatan tadi kesiswaan, untuk kegiatan yang luar itu masih bisa didanai selain kegiatan mandiri siswa ya. Tapi untuk yang hal-hal khususnya itu dibiayai oleh sekolah ya. Kemudian yang lain-lain ya, dari aset pengelolaan finansial ini semuanya dari pos dan BOP yang dimaksimalkan sebesar-besarnya untuk kegiatan pengelolaan sekolah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada lagi masukan dari Bapak Ibu guru yang lain, cukup gitu. Baik, untuk selanjutnya kami serahkan pada Bapak Ibu CGP lain menyampaikan aset kekurangan yang lain. Jadi saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat. Nah, politik itu ada kalau kita kategorikan itu adalah yang politik praktis melalui parpol, di mana minggu lalu berdasarkan informasi dari kepala sekolah kita Bapak Yulianto Nurul Furqon bahwa minggu lalu kepala sekolah dipanggil oleh Bawaslu, kepala sekolah ya, tidak hanya kepala sekolah di SMA kita, bahwa memang di SMA semua sekolah ini dilarang kelas untuk melakukan hubungan-hubungan yang bersifat politik praktis kaitannya dengan parpol seperti itu. Nanti mungkin Pak Yuli bisa menambahkan. Karena apalagi ini tahun-tahun yang mendekati tahun politik, makanya kita harus cukup strategis dan cukup inovatif dan kreatif. Tetap harus ada aset politik, tapi tidak ada kaitannya dengan politik praktis. Kaitannya dengan kegiatan belajar dan mengajar. Kebetulan alumni kita ada yang menjadi ketua DPRD Kota Pekalongan, yaitu Mas Asmi Basir. Maka kita juga memanfaatkan aspek itu untuk pengembangan, khususnya kemarin yang sudah dilakukan itu adalah untuk proyek penguatan profil Pancasila, yaitu tema gaya hidup berkelanjutan. Kami melakukan kerjasama dengan DPRD Kota Pekalongan. Dari hasil-hasil yang sudah anak-anak itu teliti secara mungkin singkat ya, karena itu proyek anak-anak, kemudian hasil itu diaudiensikan ke DPRD Kota Pekalongan dan disambut hangat sekali oleh beliau beserta stafnya. Nah, kita praktek seperti halnya rapat di DPRD. Jadi anak-anak sudah kayak praktek sebagai komisi gitu, kemudian ditanggapi oleh Mas Asmi. Kemudian karena aspek ini cukup riskan juga, tapi kita harus memanfaatkannya juga. Mungkin nanti dari Mas Fauzan selaku perwakilan MPK untuk bisa menceritakan bagaimana proses kaitan aspek politik itu kaitannya dengan kemarin kegiatan dari siswa, OSIS dan MPK dan organisasi lainnya, kaitannya dengan KFU yang juga ada memanfaatkan aspek politik tapi tidak politik praktis. Mungkin bisa disampaikan mengizin Pak Yuli ini bagaimana sih pemanfaatan aspek politik tersebut. Kita kemarin mengundang siapa, kemudian di situ tuh kegiatannya itu apa. Oh iya, monggo. Permisi Bapak Ibu, izin jawab pertanyaan. Buat acara yang kemarin dilaksanakan itu COF Create Your Own Future itu dilaksanakan di Gedung Amarta. Acara tersebut dilaksanakan untuk
kelas 12, yaitu penguatan mental sebelum memasuki dunia perkuliahan. Pada acara tersebut, dari panitia itu kami ada mengundang dari wali kota, namun dari Bapak Wali Kota sendiri berhalangan hadir sehingga diwakilkan kepada Ketua DPRD Kota Pekalongan yang merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Pekalongan juga. Dari situ kegiatan beliau adalah memotivasi siswa ya berarti ya? Iya Bu, jadi siswa. ya dari Pak Asti Basir itu memotivasi mengenai kehidupan pasca SMA atau ketika memasuki dunia perkuliahan. Terima kasih atas penjelasannya. Ini Mas Ahmad Fauzan, ini perwakilan dari Ahmad Fauzi, ini adalah perwakilan dari MPK yang tadi menceritakan kegiatan di KFU. Jadi kesimpulannya aspek politik ini harus hati-hati, namun kiranya Pak Yuli mungkin dapat menjelaskan lagi kaitannya dengan aspek politik untuk pengembangan sekolah kita. Ya. Bapak Ibu, jadi politik itu boleh dilakukan di sekolah. Ada dua politik, saya mengambil istilah dari Pak Mahfud tadi. Ada politik praktis, ada politik edukatif. Jadi politik praktis itu yang dilarang. Jadi politik praktis itu tujuannya adalah mempengaruhi entah itu wali kota, presiden, gubernur, itu tidak boleh, ya. Itu dilarang, ya. Dan bahkan sarana prasarana sekolah itu pun tidak boleh dimanfaatkan untuk partai politik, ya. Itu dilarang. Ya. Kalau politik edukatif jelas, ya kan, itu justru disarankan di sekolah seperti PKN, ya kan. Itu kan isinya hampir mungkin ada, tidak mungkin ya, materinya berisi adalah politik edukatif. Misalnya katanya diajarkan ajaran presiden itu berapa masa periodenya, kemudian pemilu itu asasnya apa, luber dan sebagainya, itu kan politik ya, ketatanegaraan boleh. Tapi kalau kaitannya dengan politik praktis itu ya tidak boleh. Apalagi sekolah negeri seperti kita ASN ini, hukumannya tidak sedang, tidak ringan. Hukumannya adalah dua saja, sedang atau berat. Jadi kalau misalnya Pak Juki ini meng-like di Facebook atau di Instagram salah satu calon presiden, ya, atau calon bupati, calon apapun, ya, atau meng-like salah satu partai, misalnya akun Instagramnya partai A, ya, yang saya like itu, itu kalau ketahuan dari BKD, maka saya terkena hukuman bisa sedang. Ya, kalau berat ya otomatis dikeluarkan dari PNS. Nah, kita sebagai ASN harus netral, ya, tidak boleh condong pada salah satu partai atau salah satu calon bupati, presiden dan seterusnya tadi saya sebutkan. Kemudian kaitannya dengan politik, ya, nah, politik ini bagian dari aset dari suatu negara yang penting, ya kan, ketatanegaraan. Maka juga pendidikan politik ini harus ditanamkan sejak dini, ya. Di tingkat SMA ya dia harus tahu, apalagi nanti usianya berapa Mas? 17. Ini tahun ini kan tahun 2024 Anda sudah berapa? Ya kan? Pemilih pemula. Maka Anda harus tahu kaitannya dengan apa sih sebagai warga negara yang baik itu harus seperti apa? Hak dan kewajiban saya apa? Hak politik saya apa? Ya, saya punya politik, saya boleh memilih, tapi saya tidak boleh mempromosikan, saya tidak boleh mempromosikan, ya, karena saya terkait dengan ASN saya, ya. Tapi kalau Anda bukan ASN ya silakan, ya, Anda mau jadi mungkin fungsionaris dari suatu partai dan sebagainya, ya, ya. Tapi calon pemula ini ya harapannya juga bisa memandang jeli, utamanya kaitannya dengan politik kotor. Ya, money politik, ini politik kotor, ya. Jadi kita sering mengatakan korupsi, wah korupsi ini, tapi Anda menerima amplop, ya, menerima amplop untuk memilih ini, ya sama aja ada korupsi, malah lebih berat hukumannya. Kenapa? Karena Anda telah menjadi penentu masa depan bangsa, malah Anda menghancurkan mereka. Ya, Anda menerima amplop. Kalau saya jelas tidak boleh memilih mempromosikan berarti melalui yang PNS ini kalau ketahuan menerima amplop hukumannya berat.
mesti ngerti. Tapi dengan manusia itu kan ada yang suka dan tidak suka. Begitu saya like, kemudian saya di screenshot, ya kan? Orang masih orang senang dengan saya, lapor negatif ya sudah saya. Ya kan? Sama kayak Bapak Ibu buat ini like misalnya, walaupun ini belum masanya ada Anies Baswedan, misalnya contoh ya, ada Prabowo, ada ini beliau melek salah satu terus jelaskan di screenshot, nah, Instagramnya jadi apa namanya, ya, makanya kita harus hati-hati. Ya, yang tanya gimana? Kalau ya kita politik edukatif boleh, harus itu, kita harus paham, sadar kaitannya dengan politik. Ya, karena bagaimana juga politik itu menjadi bagian yang sangat penting bagi ya sistem pemerintahan kita. Kalau tidak ada politik ya kacau balau negara. Jangan siapa yang mau ngatur, jangan ada edukatif, maka ada legislatif, ada eksekutif, satu lagi apa? Apa? Eksekutif, yudikatif, legislatif dan eksekutif harus berbagus. Kita memilih itu semua. Ya, sehingga nanti negara ini bisa berkesinambungan. Ada reorganisasi, ada regenerasi, ya kan? Nah, maka siapa tahu 10 tahun yang akan datang akan duduk di bangku DPR. Tapi akan bisa membawa perubahan bagi negara ini menjadi lebih baik. Ya, pilih hati nurani Anda, jangan terpengaruh dengan hal-hal yang tidak benar, apalagi dengan uang. Ya, betul. Baiklah, demikian ini penguatan dari kepala sekolah dan aset pemetaan aset selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Eka Yani. Monggo Bu Eka Yani. Saya Isma Syukrila dari GPP Angkatan 6. Di sini saya akan memakai ya untuk merayakan hari besar kami yang masing-masing. Kemudian yang berikutnya untuk ruang itu juga disediakan ruang agama untuk Katolik dan Kristen ya. Jadi tidak ada diskriminasi agama. Kemudian yang berikutnya adanya kegiatan literasi agama. Jadi di jam pertama yang dari kalau jam normal itu dari Rabu Kamis ya. Itu di jam pertama ada jam untuk membaca Al-Quran untuk siswa Muslim dan untuk siswa yang non Muslim juga ada kegiatan ini. Jadi semua difasilitasi untuk memberikan kegiatan bersama. Untuk aset di bidang agama yang ada di SMA Negeri 1 Pekalongan, nanti itu bukunya bisa digambarkan oleh Pak Yuli atau peserta yang lain. Kemudian untuk aset budaya yang ada di SMA Negeri 1 Pekalongan, kita tahu bahwa karena saya juga di Pekalongan ya, jadi budaya yang cenderung dominan di Pekalongan itu adalah budaya batik. Dan di SMA Negeri 1 Pekalongan ini juga membudidayakan batik dengan adanya seragam batik di seragam batik di SMA Negeri 1 Pekalongan. Kemudian untuk budaya juga ada mata pelajaran seni budaya yang juga mengangkat seni dan budaya yang mungkin sudah mulai tergerus. Jadi mengenalkan budaya seni dan budaya juga kepada siswa-siswa yang generasi muda di SMA Negeri 1 Pekalongan. Kemudian untuk budaya ini kemarin di proyek P5 yang terakhir di kelas 10 yang tema terakhir itu adalah mengangkat tema kearifan lokal. Jadi dengan mengangkat tema kearifan lokal ini kita berharap bahwa siswa SMA Negeri 1 Pekalongan khususnya yang di kelas 10 itu mampu mengorek dan mendalami lagi mengenai budaya dan tradisi yang ada di kota Pekalongan khususnya. Demikian tadi penggunaan aset agama dan budaya mungkin bisa ditambahkan dari Pak Yuli. Ya, teman-teman, saya ini kaitannya dengan KSN gitu. Ini ada koordinasi dengan kepala yang madrasah yang ada yang namanya pelaksanaan KSN. Jadi KSN nanti ada yang KSN sih, Mbak. Betul ya. Ya, pengawasannya simak. Kaitannya dengan honor dan sebagainya masih jadi perbincangan. Dan kemudian saya minta Man sendiri, SMA sendiri. So, kalau saya jadikan satu nanti mesti akhirnya di saya semua nanti, kan? Saya harus koordinasi, harus kemudian nanti misalnya saya buatkan cuma nanti penentuan pengawas dari MKKS SMA sendiri. Kaitannya dengan agama dan budaya gitu. Jadi sekolah kita adalah sekolah negeri, gitu. Sehingga namanya negeri itu ya berarti
sebenarnya tidak semua tidak harus negeri ya. Bahkan ada di SMA Bernadus itu, ya, ada tahu SMA Bernadus itu ada yang Muslim, ya, ada yang Muslim. Tapi ya mereka tetap dihormati, ya, tetap diberikan keutamaan biasanya dengan kehidupan beragama mereka. Apalagi yang negeri, ya. Saya selaku kepala sekolah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak-anakku yang memang akan mengadakan ibadah, ya, dari Islam, Kristen, Katolik dan seterusnya, ya. Bahkan peringatan agama-agama tertentu saya sediakan, saya berikan fasilitas, ya, dan saya hadiri di situ. Kemarin ada Natal bersama, ya, saya hadiri di situ. Saya membuka, saya menyambut pendetanya, dan sebagainya. Cuma di saat acara ritual ibadahnya saya tidak ikut, ya kan? Ya, karena kan itu kan bukan apa ya, bukan pemahaman saya. Semua agama itu mengajarkan kebaikan, ya. Lagi semua agama itu mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama yang tidak mengajarkan kebaikan. Cuma kebenaran ada pada hati masing-masing, ya kan? Ya, seperti hati saya menganggap benar ya Islam, mungkin ada Kristen berarti yang benar, ya silakan. Kita tidak bisa memaksakan kebenaran kehendak kita terhadap orang lain, tidak bisa, tidak boleh, ya, tidak boleh kita mensiarkan agama terhadap orang yang sudah beragama, itu tidak boleh, ya. Dia mereka terbuka sendiri, tidak boleh, ya, dilarang. Jadi tidak bisa kita memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Kaitannya dengan kepercayaan agama dan sebagainya. Makanya ya dalam Islam sendiri pun sebenarnya ya ini pemahaman juga macam-macam, ya. Kalau saya sih sekedar mengucapkan selamat Natal, selamat hari raya Nyepi, ya bagi kita tidak masalah. Justru itu menurut saya sunnahnya, ya, kita mengucapkan, ya, karena bagi saya itu adalah sesuatu yang kita menghormati, menghargai toleransi. Ya, Nabi sendiri menghormati katanya toleransi keberagaman. Karena dunia ini pasti macam-macam, berbeda. Karena perbedaan adalah ya, perbedaan adalah manfaatnya. Kita pun berasal dari tempat yang berbeda. Bapak ibu kita pun berbeda, ya kan? Nah, mungkin bapak ibu kita cewek semua ada cewek, ya kan? Beda, ya. Ya, Anda pun Tuhan yang berbeda-beda ya silahkan. Jatuh Pak. Kesan lagi, itu kaitannya dengan keberagaman agama, kemudian budaya. Budaya itu menjadi media, supaya memberikan sarana prasarana yang maksimal. Ya, kemarin waktu di Kristen apa ya, sudah masuk ini saya nggak punya gitar dan sebagainya. Sampai iuran saya juga tidak enak. Kalau iman gitar di sarana ibadah sampai enak saya bisa nanti gitar, ya, untuk menjadi sarana bagi umat Kristen atau Katolik untuk beribadah. Ya, kemarin saya minta untuk berikan gitar. Ya, jangan sampai orang karena sekolah mampu boleh dibuat untuk beli gitar. Ya, kemudian kaitannya dengan ada harus lagi kita sudah berikan kesempatan bagi anak yang sudah betul nyaman menempati. Dan nanti kita juga mendapat memberikan membuka masukan dari orang tua kaitannya dengan keterasaan dan keberagaman agama yang berada di sana. Itu semuanya bisa terwadai dengan baik, ya kan? Sehingga semuanya bisa selaras berjalan untuk berjalan. Oke, mungkin saya teman-teman. Terima kasih Pak Dwi untuk pemaparan aset yang ketujuh, aset yang terakhir yaitu mengenai agama dan budaya. Demikian tadi pemaparan dari kami GP Angkatan 6. Kemudian apakah ada masukan atau tambahan dari peserta yang lain mengenai 7 aset pemetaan aset yaitu mana besar pertahuan. Jadi 7 pemetaan aset ini ada aset manusia, sosial,
saya juga hafal juga hanya singgilingan terakhir saja berkaitan dengan kesehatan agama. Saya masuk di SMA 1 itu tahun 2000, tahun baru sudah 23 tahun. Saya agak kaget pada waktu itu saya kaget masuk ke SMA 1 karena ternyata SMA 1 itu kok pada waktu masuk kelas, terus saya campur dan lain sebagainya. Karena saya 6 tahun di SD tidak ada teman yang beragama non. Di SMP saya SMP-nya Islam, nggak mungkin ada orang Kristen di situ. Walaupun tadi Pak Yudi menyampaikan di Bernadis ada orang Islam, betul ada orang Islam. Tapi kalau di SMP Islam tidak ada orang Kristen, Pak. Terus saya SMA-nya juga di SMA Islam, jadi otomatis juga nggak ada orang yang non beragama non. Jadi kuliahnya di IAIN, ya wes ketemunya dengan orang-orang Islam. Makanya pada waktu saya masuk ke sini, saya kaget ternyata SMA 1 campuran ya. Apalagi pada waktu itu mungkin prosentase di kelas itu berbeda dengan sekarang. Kalau dulu itu satu kelas mungkin Bu Lucy, Pak Yunus yang selaku alumni mengalami satu kelas itu pasti lebih dari 10, 6 lah, 6, 10. Bahkan pernah di 10 MIPA 6 yang sebelah masjid itu ada 12 atau 15 anak. Ya, satu kelasnya itu satu kelasnya. OBK itu juga ngalami itu. Dan dengan adanya itu ternyata memang saya perhatikan ternyata kok adem ayem saja di SMA 1 ini. Tidak pernah ada gejolak, tidak pernah ada berkaitan dengan perbedaan agama yang seperti itu, tidak ada. Bahkan pada waktu-waktu tertentu yang saya ingat itu tahun 2005, yaitu angkatannya Mas Fajrin Rashid pada waktu itu ada anak-anak yang apabila mereka ke masjid itu, karena yang laki-laki itu hampir semuanya ke masjid dan di situ ada anak non yang laki-laki, akhirnya mereka juga ikut ke masjid, mengantar, tapi masjidnya untuk mengantar, tidak untuk yang lain, untuk hanya mengantar saja. Dan pada waktu kelas 12 atau kelas 3, anak ini hanya masuk Islam, Johan namanya pada waktu itu. Dia menghadap kepada saya, Pak, saya mau masuk Islam. Oh enggak, nanti kamu masuk Islam secara eksternal gimana seperti itu. Ternyata secara internal enggak bermasalah karena semua keluarganya semuanya kan masuk Islam seperti itu. Jadi karena kebersamaan, karena toleransi yang seperti itulah akhirnya mereka saling menghormati. Mereka juga akhirnya tahu bahwa agama itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Yuli baik menurut penganutnya. Ya, makanya akhirnya kalau mereka yang memang tertarik untuk masuk Islam akhirnya masuk Islam. Tapi tetap belum mengalami ada yang Islam masuk ke Islam, belum pernah. Ya, tapi yang kalau Islam masuk ke masuk ke Islam itu sudah pernah. Bahkan tahun berapa itu yang anaknya sekarang kuliah di UGM itu kelas 12 semester kedua juga itu juga masuk Islam. Ya, itu yang berkaitan dengan mungkin keberagamaan yang ada di SMA 1. Cuma memang kalau dulu itu kalau dulu kayak masjid seperti itu. Ya, masjidnya sih butuh bahkan mengalami perkembangan. Tapi mungkin kalau sekarang dulu tidak semuanya ke masjid, karena mungkin yang separuh ke masjid, yang separuh ke kantin, karena gantian. Kalau masjid sampai orangnya enggaknya lebih ada pembagian. Ya, kalau Mas Fauzan ini biasanya ke kantin dulu, karena dia berprinsip lebih baik makan tinggal sholat daripada sholat tinggal makan seperti itu. Jadi prinsipnya habis juga. Ya, ini hal seperti itu harus kita gembar-gemborkan, terutama berkaitan dengan sholat berjamaah di SMA Negeri 1 Pekalongan. Kalau kaitannya dengan saling menghormati, sudahlah di SMA 1 sudah saling menghormati dan saling menghormati. Terus yang berkaitan dengan aset politik, mungkin anak-anak di SMA 1 sebenarnya berpolitik praktis ya. Tapi politik praktis yang edukatif, karena di SMA 1 juga ada pemilihan OSIS secara langsung. Seperti itu saya kira praktis tapi yang edukatif. Dan tidak praktis yang sifatnya kenegaraan, tapi praktis yang ada di sekolah seperti itu.
Karena bagaimanapun juga termasuk itu juga pemilihan ketua OSIS juga, tetapi juga kaget di sini. Nah ini ternyata ada orasi, ada seperti ini, macam-macam. Kalau yang dulu pada waktu di SMA Islam kan nggak ada seperti itu. Model mungkin terus pilihan apa, MPK biasanya yang memilih MPK. Tapi kalau di sini ternyata pemilihan secara langsung, dan itu menurut saya itu adalah politik praktis yang edukatif yang ada di SMA 1, yang itu juga biasanya dilakukan oleh semua organisasi, ya semua organisasi termasuk remaja masjid juga seperti itu, ada orasi, ada pemilihan secara langsung, ya itu aset politik. Kalau aset-aset yang lain sudah kelihatannya, ya tidak usah terlalu panjang. Nanti terlalu panjang saya mau jadi guru beneran, tapi tidak lolos Pak Yuri. Ya, saya mau jadi guru praktek, tapi juga nggak lolos juga. Ya, nah lolos juga mungkin ya agak susah juga, ya, karena ada tanggung jawab yang lain. Mungkin itu dari kami para guru penggerak. Terima kasih atas undangannya. Ini juga guru penggerak pinter undangnya pas poso ini. Orang ngomong nih. Jadi jauh-jauh tapi karena senangnya pura-pura poso ya. Kamu maksudnya? Oh poso, akhirnya nggak puasa. Ya, akhirnya nggak puasa boleh makan. Ya, karena nggak puasa. Mungkin itu dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum.